Selamat datang di video kami tentang topologi jaringan komputer. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas dua jenis topologi yang sangat umum digunakan, yaitu topologi mesh dan star. Mari kita mulai dengan memahami pengertian dari kedua topologi ini. Pertama-tama, mari kita bahas topologi mesh. Topologi mesh adalah sebuah jaringan di mana setiap perangkat terhubung langsung ke semua perangkat lainnya. Dalam topologi mesh, setiap perangkat memiliki koneksi penuh dengan perangkat lain, membentuk suatu jaringan yang sangat redundant. Ini berarti satu jalur gagar ada beberapa jalur alternatif yang dapat digunakan untuk mengirim data. Topologi mesh sangat handal, namun membutuhkan kabel dan sumber daya yang lebih banyak dibandingkan topologi lainnya. Sekarang, mari kita beralih ke topologi star. Topologi star adalah jenis topologi yang paling umum digunakan di jaringan modem. Dalam topologi star, semua perangkat terhubung ke satu pusat, yang biasanya adalah switch atau router. Semua komunikasi antara perangkat harus melewati pusat ini. Topologi star sangat mudah diatur dan dikelola. Jika salah satu perangkat mengalami masalah, tidak akan mempengaruhi perangkat lainnya. Namun jika pusat mengalami kerusakan, seluruh jaringan dapat terpengaruh. Setelah memahami pengertian dari kedua topologi ini, mari kita bahas kelebihan dan kekurangan masing-masing topologi jaringan. Kelebihan, kehandalan tinggi. Topologi mesh menyediakan redundansi yang tinggi. Jika satu jalur mengalami gangguan, data masih dapat dikirim melalui jalur alternatif. Keamanan, karena setiap perangkat terhubung langsung, sulit bagi pihak luar untuk mengintervensi komunikasi. Kekurangan, biaya topologi mesh membutuhkan banyak kabel dan sumber daya. Hal ini membuatnya menjadi pilihan yang mahal untuk jaringan besar. Ada juga kompleksitas. Dalam topologi mesh, pengaturan dan manajemen jaringan dapat menjadi lebih rumit karena banyaknya koneksi yang harus diatur. Topologi star pun memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, yaitu kelebihannya kemudahan pengaturan. Topologi star sangat mudah diatur dan dikelola. Setiap perangkat terhubung langsung ke pusat, sehingga memudahkan konfigurasi dan pemeliharaan. Lalu yang kedua, isolasi masalah. Jika salah satu perangkat mengalami masalah, perangkat lainnya tetap beroperasi tanpa terpengaruh. Juga kekurangannya yaitu rendahnya redundansi. Topologi star memiliki tingkat redundansi yang lebih rendah karena semua perangkat yang terhubung ke satu pusat. Jika pusat mengalami kerusakan, seluruh jaringan dapat terpengaruh. Kedua, ketergantungan pada pusat. Semua komunikasi harus melewati pusat, sehingga ketergantungan pada pusat menjadi resiko jika pusat mengalami masalah. Sekarang, mari kita bandingkan perbedaan antara topologi mesh dan star. Salah satu perbedaan utama adalah pada tingkat redundansi. Topologi mesh menawarkan redundansi yang sangat tinggi karena setiap perangkat terhubung langsung dengan yang lainnya. Di sisi lain, topologi star memiliki tingkat redundansi yang lebih rendah karena semua perangkat terhubung ke satu pusat. Nah, perbedaan lainnya adalah pada kompleksitas dan biaya. Topologi mesh lebih kompleks dan membutuhkan lebih banyak kabel dan sumber daya, sehingga biayanya lebih tinggi dibandingkan topologi star yang relatif lebih sederhana dan murah. Terakhir, mari kita lihat contoh penggunaan topologi mesh dan star. Dalam jaringan komputer, topologi mesh sering digunakan dalam jaringan yang membutuhkan lebih tingkat kehandalan yang sangat tinggi, seperti jaringan komunikasi militer atau sistem keamanan tinggi. Di sisi lain, topologi star sering digunakan dalam jaringan bisnis atau rumah tangga, di mana kemudahan pengaturan dan manajemen lebih diutamakan daripada tingkat redundansi yang tinggi. Itu penjelasan singkat tentang topologi mesh dan star dalam jaringan komputer. Kedua, topologi ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan penggunanya tergantung pada kebutuhan dan tujuan jaringan yang diingin dibangun.
Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan konten-konten menarik lainnya tentang dunia teknologi. Sampai jumpa di video selanjutnya.